Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mulai pembahasan tentang tafsir surat Al-Kahfi ya. Al-Kahf artinya goa, Al-Kahf artinya goa dalam bahasa Arab ya. Karena dalam surat ini disebutkan tentang kisah para pemuda yang mereka bersembunyi di goa ya, khawatir dibunuh oleh raja di zaman mereka yang menyuruh mereka untuk berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun surat Al-Kahfi memiliki dua nama, disebut dengan surat Al-Kahf atau surat Ashabil Kahfi. Ashabil Kahfi, dua namanya, Al-Kahf dan Ashabul Kahf. Maknanya goa atau surat para pemuda yang bersembunyi di goa. Dan surat Al-Kahf adalah surat Makkiyah, diturunkan ketika Nabi SAW belum berhijrah ke Madinah. Nabi SAW masih di Mekah, dan sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu surat yang turun sekaligus satu surat. Kita tahu tidak semua surat turun sekaligus satu surat. Sebagian surat turun sebagian ayat, kemudian ayat-ayat yang lain turun di kesempatan yang lain. Seperti surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pertama kali turun cuma 5 ayat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Adapun sisanya turun di kesempatan yang lain. Demikian juga surat Al-Baqarah tidak langsung turun sekaligus surat Al-Baqarah. Namun ada sebagian surat yang turun sekaligus, misalnya surat Al-Asr, innal insana lafi khusr, Al-Fatihah. Dan di antaranya surat yang panjang yang turun sekaligus adalah surat Al-Kahf. Al-Kahf atau Al-Kahf. Adapun keutamaan surat ini ya banyak ya, di antaranya bahwasanya barang siapa yang baca surat Al-Kahfi kalau bertemu dengan Dajjal maka dia akan terlindungi dari Dajjal. Dari An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dajjal dzata ghadatin." Suatu hari Rasulullah sallallahu berbicara tentang Dajjal. Kita tahu Dajjal adalah fitnah terbesar yang akan muncul di akhir zaman, yang sangat-sangat sakti, yang jika dia mengatakan kepada langit, turunkan hujan, ya sama'u amtiri, wahai langit turunkan hujan, maka hujan pun turun. Kalau dia berkata kepada bumi, wa ya ardu ambiti, wahai bumi tumbuhkanlah tumbuhanmu, maka bumi yang tadinya kering akan menumbuhkan tumbuhan ya. Dan dia bergerak dengan sangat cepat seperti angin yang berhembus dengan kencang ya. Sehingga Dajjal ini sangat luar biasa. Oleh karenanya sebenarnya menyebutkan kenapa dianjurkan kita setiap salat kita berlindung dari Dajjal. A'udzubika min syarri fitnati al-masih Dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari fitnah Dajjal tatkala kita bertasyahud. Karena Dajjal-Dajjal kecil sudah muncul ya. Seperti dukun-dukun, para penipu-penipu. Itu saja dukun-dukun yang kesaktiannya cuma sedikit, cuma bisa mengetemukan barang hilang, terkadang seringnya enggak ketemu. Kalau hanya bisa nyambat sesekali, bisa pasang susuk, bisa terbang sedikit-sedikit ya. Itu saja banyak orang yang terpedaya. Bagaimana lagi kalau muncul Dajjal akbar, Dajjal super yang di akhir zaman yang kesaktiannya luar biasa. Maka Nabi SAW tatkala berbicara tentang Dajjal, Rasulullah SAW berkata, "Faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi." Barang siapa di antara kalian yang bertemu dengan Dajjal, maka hendaknya dia membaca ayat-ayat pembuka surat Al-Kahfi. Hadis ini riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Darda radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Darda bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man hafidha 10 ayatin min awwali suratil kahfi, usima minad Dajjal." Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari Dajjal. Dan ini juga hadis riwayat Muslim. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun hukum membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka datang riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang keutamaan baca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Secara umum ada hadis yang berbicara
hendaknya dibaca di malam Jumat, seperti surat Yasin, seperti surat Imran, seperti surat Al-Kahfi. Namun seluruh hadisnya dhaif. Seluruh hadisnya dhaif kecuali surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi maka ada hadis dengan sanad yang sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu di mana beliau berkata, "Man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jum'ati adha'a lahu minan nuri fi ma bainahu wa bainal baitil atiq." Atau adha'a lahu minan nuri ma bainal jum'atain. Ya, kata Abu Sa'id Al-Khudri, ya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat, maka Allah akan memberikan dia cahaya antara dia sampai ke Ka'bah. Bahkan dalam sebagian riwayat, Allah akan berikan dia cahaya antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya, ya. Artinya apa kata para ulama? Yaitu Allah memberi dia hidayah agar dijauhkan dari kemungkaran dan diberikan cahaya petunjuk kepada kebaikan. Allah jaga dia satu Jumat, dari Jumat yang ini menuju Jumat yang lain. Hadis ini sanadnya sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hanya saja ada dua permasalahan dalam hadis ini. Yang pertama, apakah hadis ini merupakan perkataan Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disilakan dengan hadis marfu, yaitu sabda Nabi, ataukah ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sahabat yang istilah di kalangan para ahli hadis namanya hadis mauquf. Jadi para ulama khilaf apakah dia marfu atau mauquf. Apakah ini sabda barang siapa yang baca Al-Kahfi malam Jumat atau di siang hari Jumat, Allah akan berikan dia cahaya bainal jum'atain, antara Jumat ini sampai Jumat berikutnya. Apakah ini adalah sabda Nabi ataukah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri? Ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas ulama ahli hadis mengatakan ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Seperti An-Nasa'i, Al-Baihaqi, ya, mereka mengatakan bahwasanya ini adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagian ulama mengatakan ini perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, ada khilaf di kalangan para ulama. Namun, taruhlah kita mengatakan yang benar adalah perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, meskipun ini perkataan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, namun kata para ulama, hadis seperti ini meskipun perkataan sahabat, namun hukumnya hukum marfu, hukumnya seperti sabda Nabi. Kenapa? Karena Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu sedang berbicara tentang sesuatu yang gaib. Barang siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat akan dapat pahala sekian sekian sekian. Dan tidak mungkin sahabat ini berbicara dari kantongnya sendiri. Dia pasti berbicara hal yang gaib, dia terima dari siapa? Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini jenis model-model hadis yang dikatakan al-mauquf lahu hukmul marfu. Hadisnya mauquf, perkataan sahabat, tapi hukumnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad hadis ini hadis yang sahih. Jadi ini permasalahan pertama, kita katakan mungkin yang lebih kuat hadis ini adalah hadis mauquf, tetapi hukumnya seperti hukum apa? Al-marfu, sama seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian permasalahan berikutnya, dalam sebagian riwayat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, barang siapa baca surat Al-Kahfi tanpa menyebutkan malam Jumat atau hari Jumat. Dalam sebagian riwayat Abu Sa'id Al-Khudri berkata, barang siapa yang baca surat Al-Kahfi malam Jumat atau di siang hari Jumat. Dan dua-dua sanad yang sahih. Adapun Syu'bah dan As-Sauri meriwayatkan dengan jalannya dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan tanpa mengikatnya dengan Jumat, malam Jumat atau siang hari Jumat. Adapun Hushaim meriwayatkan dengan sanadnya dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan mengatakan malam Jumat atau di siang hari Jumat, dan ketiga-tiga perawinya Syu'bah dan Sauri thiqah, Hushaim juga thiqah. Oleh karenanya kita katakan bahwasanya tidak mengapa seorang baca surat Al-Kahfi di malam Jumat atau hari Jumat karena hadis yang datang sanadnya apa? Sahih. Hadis yang datang sanadnya sahih. Apakah dia mauquf diberi hukum marfu? Apalagi sebagian ulama seperti Ibnu Hajar mengatakan hadisnya apa? Marfu. Di antaranya Ibnu Hajar dan juga Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian kapan waktu kita baca surat Al-Kahfi? Dalam riwayat malam Jumat dan dalam riwayat siang hari Jumat. Dari situ para ulama menjamakkan sebagaimana perkataan Ibnu Hajar, yaitu waktu membaca surat Al-Kahfi mulai dari terbenam matahari, Kamis malam terbenam matahari sampai terbenam matahari di hari Jumat. Karena waktu membaca di malam maupun apa? Siang. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk dalam pembahasan surat Al-Kahfi. Namun sebelumnya para ulama bahas tentang maqasidu as-suwar, apa
tujuan dari surat ini? Ya, apa tujuan daripada surat ini ya? Surat ini kalau kita lihat isi daripada surat ini, surat Al-Kahfi, coba silakan buka surat Al-Kahfi, surat ke-18. Kita akan dapati Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di awal surat tentang masalah akidah. Ya, jadi Allah menurunkan surat ini untuk perbaiki akidah orang-orang tatkala itu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya orang-orang kafir Quraisy yang mereka punya keyakinan yang salah tentang Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang kafir Quraisy mengatakan Allah punya putri-putri, yaitu malaikat. Mereka mengatakan al-malaikatu banatullah. Malaikat adalah putri-putri Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, ya, wa yundhirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, ayat keempat. Dan Allah turunkan Al-Qur'an untuk memperingatkan orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Berarti surat ini tujuannya untuk perbaiki akidah yang keliru, yang meyakini Allah punya anak, apakah punya anak laki-laki ataukah punya anak perempuan. Kemudian di akhir surat Allah mengatakan, ya, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Di akhir surat Al-Kahfi, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah, mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya beramal saleh dan jangan berbuat syirik sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara tujuan daripada atau tujuan isi surat Al-Kahfi. Kemudian di antara isi surat Al-Kahfi seperti ayat ke-7 Allah mengatakan, "Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha." Kami menjadikan apa yang di atas muka bumi sebagai perhiasan bumi. Allah ciptakan berbagai keindahan di atas muka bumi. Ini buat apa? Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Untuk menguji kalian. Siapa di antara atau untuk menguji mereka, siapa di antara mereka yang terbaik amalnya. Ternyata Allah ciptakan keindahan alam semesta ini, bumi dengan berbagai macam isinya, langit dengan berbagai macam keindahannya, adalah untuk menguji. Itu fitnah kalau dalam bahasa Arab, itu ibtila, ujian. Sehingga dilihat mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Dan setelah itu Allah memperinci ujian tersebut. Allah sebutkan kisah-kisah dalam surat Al-Kahfi yang isinya menjelaskan tentang orang-orang yang diuji, tentang orang-orang yang diuji. Contohnya Allah sebutkan di awal surat Al-Kahfi tentang kisah Ashabul Kahfi yang mereka diuji dengan ujian lingkungan, masyarakat, di mana mereka hidup cuma 7 orang, ya, di suatu negeri yang seluruhnya musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya. Rakyat, raja dan rakyat-rakyatnya semua musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasanya pengaruh lingkungan sangat luar biasa. Dan mereka diuji dengan ujian, diancam untuk dibunuh, diajam untuk dirajam, sehingga tidak ada jalan keluar bagi mereka kecuali mereka pun lari untuk bersembunyi dalam apa? Dalam goa. Kemudian Allah menjadikan mereka tidur selama berapa tahun? 309 tahun. Jadi Allah sebutkan tentang orang yang diuji dengan lingkungan, ya. Kemudian wali-wali Allah tersebut yang 7 orang tersebut akhirnya berlindung dalam goa, akhirnya terhindar dari fitnah yang luar biasa. Kemudian juga Allah sebutkan tentang fitnah teman-teman, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, sabarkanlah dirimu wahai Muhammad bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah di pagi hari dan petang hari, ya, yang mereka ikhlas mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, orang miskin di kalangan para sahabat. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan pandanganmu dari orang-orang miskin ini kepada orang-orang kaya dengan berharap mendapatkan dunia seperti mereka. Allah larang. Ya, oleh karenanya fitnah teman duduk itu sangat berbahaya. Kalau kita ingin selamat, maka carilah teman-teman yang ikhlas, yang ingat kepada Allah Subhanahu. Bahkan Nabi disuruh oleh Allah untuk berteman dengan orang-orang yang ikhlas tersebut demi menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah melarang Nabi untuk melirik melihat dunia kepada orang-orang yang kafir, meskipun mereka diberi dunia, ya jangan lirik kepada mereka, sabarkanlah dirimu dengan orang-orang yang miskin ini, ya, yang mereka ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan teman-teman punya pengaruh luar biasa, ya. Ini namanya fitnah teman. Kemudian juga Allah sebutkan contoh berikutnya dalam surat Al-Kahfi tentang fitnah harta, tentang kisah 2 pemilik kebun, yang satunya diberi kebun yang mewah, akhirnya kemewahan harta yang dia miliki membuat dia lupa tentang
Allah Subhanahu wa taala dan akhirnya dia mengingkari Allah Subhanahu wa taala, dia terfitnah dengan apa? Dengan dunia. Terfitnah dengan dunia, akhirnya dia terjerumus dalam kekufuran. Kemudian Allah sebutkan lagi fitnah tentang ilmu. Bahwasanya ilmu juga adalah ujian bagi seseorang. Oleh karenanya Nabi Musa alaihissalam suatu hari qama khatiban. Nabi Musa alaihissalam berkhutbah di hadapan Bani Israel, di hadapan umatnya dengan khutbah yang sangat indah yang masuk dalam hati mereka sampai akhirnya mereka terpukau dengan khutbahnya Nabi Musa alaihissalam. Maka seseorang di antara Bani Israel bertanya kepada Nabi Musa alaihissalam, "Ya Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau?" Maka Nabi Musa berkata, "Aku tidak tahu ada orang lebih alim daripada diriku." Maka Allah tegur Nabi Musa alaihissalam, bahwasanya siapa yang mengatakan engkau lebih paling alim di atas muka bumi ini? Tidak ada yang mengatakan kepada engkau demikian, tidak ada yang mewahyukan kepada engkau demikian wahai Musa. Allah menegur Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah kabarkan, sungguh di sana ada hambaku namanya Khadir yang dia memiliki ilmu yang kau tidak miliki. Maka Nabi Musa pun semangat untuk menuntut ilmu kepada Khadir. Kemudian dia pun melakukan rihlah, perjalanan jauh untuk menuntut ilmu. Kata para ulama, inilah rihlah yang pertama kali bersafar yang jauh dalam rangka menuntut ilmu di alam semesta ini pertama kali dilakukan oleh Nabi Musa alaihi salam. Oleh karenanya ilmu terkadang bisa fitnah, ya. Jadikan seorang apa? Terfitnah. Hati-hati, ya. Saya sering sampaikan bahwasanya sebagaimana harta bisa menjadikan orang sombong, jabatan bisa bikin orang sombong, ya, kekayaan bisa bikin orang sombong, ilmu juga bisa demikian. Nabi Musa alaihissalam tidak sombong, dia hanya menyangka bahwasanya memang tidak ada orang alim seperti dia, maka dia menjawab jawaban tersebut bukan karena kesombongan, karena dia seorang nabi. Tetapi persangkaan dia apa? Salah. Sementara banyak orang tatkala diuji dengan ilmu menjadi sombong, menjadi angkuh, merendahkan orang lain, menghina orang lain, ya, sok dan yang lainnya. Maka ilmu juga ada ujiannya. Kemudian di akhir, ya, surat Al-Kahfi Allah sebutkan tentang kisah salah seorang raja di antara raja dunia yang sangat hebat, yaitu Dzulqarnain. Dzulqarnain yang dia diuji dengan kekayaan, diuji dengan jabatan, diuji dengan kekuasaan, tapi dia lulus dan dia menjadi seorang raja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara banyak orang diberi kekuasaan, baru kekuasaan sedikit, bukan seperti kekuasaan Dzulqarnain yang dia berjalan ke ujung timur dunia, yang berjalan ke ujung barat dunia, dia kuasai seluruhnya. Ya, dia bisa menjadikan kekuasaan tersebut membuat dia semakin bertakwa kepada Allah, semakin bersyukur kepada Allah. Sementara kita dapati sebagian orang baru di jabatan sedikit, ya, belum menjadi raja, masih baru praraja, ya, atau menjadi anak buah raja, atau menjadi prajurit raja, sudah sombongnya luar biasa, lupa diri, bahkan lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah contohkan bagaimana seorang raja yang diuji dengan kekuasaan namun bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kira-kira, ya, isi daripada surat Al-Kahfi yang disebutkan oleh para ulama. Taib, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama menyebutkan tentang sebab nuzul daripada surat Al-Kahfi. Saya bacakan sebab nuzul tersebut. Sebab nuzulnya, ya, disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullahu taala bahwasanya orang-orang Quraisy sudah bosan dengan dakwanya Muhammad. Muhammad ini berdakwah sallallahu alaihi wasallam, semakin hari semakin banyak pengikutnya dan tidak pernah pudar dakwahnya, ya. Berbeda dengan orang-orang yang berdakwah sebelumnya. Ada orang-orang sebelumnya berdakwah namun muncul sebentar kemudian hilang, muncul sebentar hilang. Mereka menyangka dakwah Muhammad juga demikian. Muncul sebentar kemudian apa? Hilang. Namun ternyata tidak demikian. Dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus berkembang, pengikutnya semakin banyak. Maka mereka mencari cara-cara bagaimana untuk menjatuhkan dakwah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Quraisy mengutus seorang lelaki yang bernama Nadhr bin Harith dan juga temannya Uqbah bin Abi Mu'aid kepada para ulama Yahudi. Ya. Kemudian bagaimana menghadapi Muhammad ini? Dakwahnya bagaimana dihentikan? Akhirnya orang-orang Yahudi berkata, ya, karena orang Yahudi ahlul kitab, mereka punya ilmu, ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang Quraisy tentang ilmu tentang nabi-nabi terdahulu. Akhirnya berangkatlah Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid pergi ke Madinah, karena orang Yahudi tinggal di mana?
di Madinah. Berangkatlah mereka ke Madinah cari ilmu untuk membantah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka pun bertanya kepada pendeta-pendeta Yahudi tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menjelaskan tentang sifat-sifat Muhammad kepada orang-orang Yahudi tersebut. Bahkan mereka ceritakan tentang sebagian perkataan-perkataan Muhammad. Maka dua orang ini berkata, "Wahai orang Yahudi, sungguhnya kalian memiliki Taurat. Ya, sungguh kami datang kepada kalian agar kalian mengabarkan kepada kami tentang kawan kami ini, Muhammad ini." Maka pendeta-pendeta Yahudi berkata, "Saluhu an salasin na'murukum bihinna. Fa in akhbarakum bihinna fa huwa nabi mursal wa in lam yaf'al farrajulu mutaqawwil." Kata orang Yahudi, "Wahai Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid, tajangkanlah kepada Muhammad tentang 3 perkara. Kalau dia bisa jawab 3-tiganya, dia nabi, diutus oleh Tuhan. Tapi kalau dia enggak bisa jawab, ya, maka dia hanyalah pendusta, hanya ngaku-ngaku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Faru fihi ra'yakum, setelah itu kalian lihat bagaimana pendapat kalian tentang dia. Saluhu an fityatin zahabu fid dahril awwal, maka na amruhum." Pertanyaan pertama, tanyakanlah kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda yang pernah keluar di pagi hari di zaman dahulu. Apa berita tentang mereka? Subhanallah, pertanyaannya terlalu global ya. Tanyakan tentang sekelompok pemuda yang keluar di zaman dulu. Zaman dulu banyak pemuda juga banyak yang keluar sana kemari. Ini teka-teki tapi sangat sulit, tidak ada apa? Kunci-kuncinya. Tanyakan tentang sekelompok pemuda yang mereka keluar di zaman dahulu, bagaimana urusan mereka. Berita tentang mereka. Fa innahu kana qad kana lahum haditsun ajab. Sungguh berita tentang mereka adalah berita yang menakjubkan. Kisah mereka menakjubkan. Ini yang pertama. Yang kedua, saluhu an rajulin tawafin qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha, maka naba'uhu. Tanyakan kepada Muhammad tentang seorang lelaki yang dia berkelana mengelilingi dunia sampai menuju ke timur dunia dan barat dunia. Apa kabar tentang dia? Maksudnya Dzulqarnain. Tapi pertanyaannya saya sederhana. Siapakah lelaki yang pernah berjalan ke timur dan barat yang beritanya menakjubkan? Pertanyaan sangat global. Harusnya seorang raja atau bagaimanakah? Enggak ada. Seorang lelaki yang jalan-jalan ke timur ke barat, beritanya sangat menakjubkan. Apalagi zaman sekarang banyak jalan-jalan ke timur ke barat. Taib. Yang ketiga, wasaluhu anir ruh. Tanyakan kepada dia tentang ruh. Mahia, apakah hakikat daripada ruh? Fa idza akhbarakum bidzalik fattabi'uhu fa innahu nabi. Kalau dia bisa jawab 3 pertanyaan ini, ikutilah dia, sungguhnya dia seorang nabi. Wa illam yaf'al fa huwa rajulun mutaqawwil fasna'u fi amrihi ma badalakum. Kalau ternyata dia tidak bisa jawab, sungguhnya dia seorang pembohong, ngaku-ngaku keturunan Tuhan. Kalau dia bohong, lakukanlah terhadap dia apa yang kalian kehendaki. Akhirnya Nadhr bin Harith dan Uqbah bin Abi Mu'aid pulang ke Mekah, bertemu dengan orang-orang Quraisy. Kemudian mereka mengabarkan, mereka berkata, "Wahai orang Quraisy, sungguhnya kami telah datang kepada kalian dengan bawa suatu berita yang memutuskan Muhammad ini Rasul atau bukan. Sungguh orang-orang sungguh pendeta-pendeta Yahudi telah menyuruh kami untuk mengetes Muhammad, untuk bertanya kepada dia tentang tiga perkara. Kalau dia bisa jawab dia seorang nabi, kalau dia enggak bisa jawab berarti dia pendusta." Akhirnya orang-orang Quraisy pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirna an fityatin dhahabu fi dahril awwal. Qad kanat lahum qissatun ajab." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepada kami tentang sekelompok pemuda yang pernah pergi di zaman dahulu, keluar di pagi hari di zaman dahulu. Sungguh kisahnya menakjubkan. Siapakah mereka tersebut? Siapakah pemuda-pemuda tersebut? Yang kedua, an rajulin kana tawafan qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Tentang seorang laki yang telah berkelana sampai ke timur dunia dan ke barat dunia. Siapakah pemuda tersebut? Dan ketiga, kabarkanlah kami tentang ruh. Apa itu hakikat ruh? Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Ukhbirukum bima sa'altum anhu gadan." Aku akan jawab pertanyaan kalian besok. Dan Nabi lupa mengucapkan insyaallah. Nabi lupa mengucapkan apa? Insyaallah. Karena Nabi biasanya kalau Nabi ditanya nanti Jibril langsung kasih tahu jawaban. Nabi terbiasa dengan pengkhabaran Jibril kepada Nabi SAW. Nabi bukannya mendahului Allah, tapi kebiasaannya Jibril alaihissalam langsung memberi apa? Jawaban. Namun kali ini Nabi SAW lupa bilang insya Allah. Akhirnya mereka pun pulang. Ternyata Rasulullah SAW ya, hari pertama lewat, hari kedua lewat, Jibril tidak turun-turun. Tidak ada jawaban. Sampai disebutkan 2 minggu, sampai 15 hari. Ya Allah tidak kabarkan kepada Nabi SAW. Sampai akhirnya orang-orang penduduk kota Mekah mulai ramai. Ya, mereka bilang ini sudah 15 hari.
Ya, teman kita itu Muhammad tidak kabarkan kepada kita tentang jawabannya. Rasulullah sampai sedih sekali ini karena mereka mulai ngejek, Muhammad pendusta. 15 hari enggak ada apa? Jawaban. Teka-teki Yahudi tidak bisa dijawab. Akhirnya turunlah surat Al-Kahfi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Ternyata mereka juga tidak apa? Beriman. Sama saja. Baik. Kita masuk pada pembahasan surat Al-Kahfi. Yang mana? Perhatikan ya. Allah berfirman, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu aywaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan wa yubashsyiral mu'minina dan seterusnya. Nanti insyaallah kita bahas ya. Kita bahas ini terlebih dahulu. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah buka dengan firman-Nya alhamdulillah. Alif lam di sini disebut oleh para ulama dengan namanya alif lam lil istihqaq yang artinya segala puji, segala pujian yang berhak hanya Allah secara hakikat. Yang berhak hanyalah siapa? Allah ya. Adapun selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang dipuji secara zatnya. Allah yang dipuji secara zatnya karena kesempurnaannya, karena keagungannya, karena betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Oleh karenanya tatkala seorang bertalbiyah dia mengatakan innal hamda wan ni'mata laka wal mulk, sungguhnya segala pujian laka hanya milikmu ya Allah. Ya, innal hamda wan ni'mah, segala kenikmatan hanya milikmu. Tidak ada kenikmatan yang datang kepada kami kecuali dari Engkau ya Allah, dan Engkau satu-satunya yang berhak untuk dipuji karena keagunganmu. Adapun manusia, adapun makhluk dipuji bukan karena zatnya, karena Allah yang kasih dia apa? Kelebihan. Karena Allah yang kasih dia keutamaan sehingga dia dipuji. Seandainya Allah cabut kenikmatan tersebut, maka orang manusia pun tidak ada yang berhak untuk dipuji. Maka yang berhak dipuji hanyalah siapa? Allah secara zatnya. Makanya Allah mengatakan alhamdulillah, segala puji milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak akan mampu memuji Allah sebagaimana seharusnya karena keindahan Allah jauh daripada yang bisa kita bayangkan, yang bisa kita pikirkan. Sampai Nabi Muhammad SAW berkata dalam doanya, la uhsi sana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu menyanjungmu sebagaimana mestinya. Aku tidak mampu. Rasulullah SAW yang sangat mengetahui tentang Allah, beliau mengatakan aku tidak mampu menyanjungmu sebagaimana mestinya. Anta kama asnaita ala nafsik, yang bisa menyanjungmu sebagaimana mestinya hanyalah dirimu sendiri ya Rabb. Ya. Ini alhamdulillah alladzi anzala ala abdihi. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab. Alkitab di sini maksudnya apa? Al-Quran. Ala abdihi maksudnya siapa? Muhammad. Abdi artinya hambanya. Allah Subhanahu wa taala dipuji, karena dua hal. Yang pertama karena sifat-sifat Allah yang agung, yang maha agung. Yang kedua karena nikmat-nikmat dan karunia-karunia Allah yang sangat banyak dan tidak terhitung. Allah sebutkan, Allah ya,
yang berhak untuk dipuji dan Allah memberikan banyak kenikmatan. Di antara kenikmatan utama yang Allah berikan kepada kita semua adalah Allah menurunkan Al-Quran kepada hambanya Muhammad. Kepada hambanya apa? Muhammad. Kenapa Allah tidak mengatakan Alhamdulillahilladzi anzala ala rasulihi? Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada Rasulnya. Tetapi Allah memilih lafal segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Kata para ulama untuk menjelaskan bahwasanya Muhammad dengan diturunkannya Al-Quran dia menjadi apa? Rasul. Tapi jangan lupa dia adalah seorang apa? Hamba. Bahkan Allah banyak memuji Rasulullah SAW dengan perkataan hamba. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini, Alladzi anzala ala abdihi, Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya, bukan kepada Rasulnya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Ya. Fa in kuntum ala raibin mimma nazzalna ala abdina. Jika kalian merasa ragu kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Allah banyak menyebutkan ya Rasulullah dengan sifat apa? Hamba. Kenapa? Untuk menjelaskan ya dengan sifat disifati hamba. Hamba pertama untuk apa? Pertama untuk menjelaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mencapai derajat ubudiyah. Ubudiyah itu peribadatan, penyembahan yang tertinggi. Penyembahan yang tertinggi. Tidak ada yang beribadah seperti ibadahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu kalau sudah salat hatta tatawarram qadamah sampai kedua kaki beliau bengkak. Hatta tatafattar qadamah sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Rasulullah SAW kalau salat malam rakaat pertama beliau baca surat Al-Baqarah, kemudian surat Ali Imran, kemudian surat apa? An-Nisa. Bayangkan satu rakaat beliau berdiri berapa jam? Siapa yang mampu seperti Rasulullah SAW? Rasulullah SAW tatkala di padang Arafah, Rasulullah SAW mengangkat tangannya berdoa dari zuhur sampai maghrib. Siapa yang mampu berdoa dengan lama seperti itu di bawah terik matahari? Padahal Rasulullah SAW telah diampuni dosa-dosanya akan datang dan Rasulullah SAW tidak akan dibuka pintu surga kecuali yang mengetuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau berdoa dari zuhur sampai maghrib. Saya sudah haji berkali-kali, tidak kuat saya berdoa selama itu. Tidak kuat. Baru berdoa setengah jam permintaan sudah habis kadang-kadang. Mikir lagi minta apa ya? Padahal tidak dijamin masuk surga, tidak dijamin dunia, tidak ada terjamin dari diri saya. Rasulullah yang sudah terjamin seperti itu luar biasa ibadahnya. Oleh karena tidak ada yang pernah mencapai maqamul ubudiyah, tingkatan dalam peribadatan penyembahan sebagai bukti seorang hamba di hadapan Allah seperti siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia seorang rasul tetapi dia bukan dipuji karena sebagai rasul saja, tetapi dia dipuji juga sebagai seorang hamba. Ibadahnya sangat luar biasa. Kemudian yang kedua tujuannya untuk membantah orang-orang yang berlebihan kepada Isa bin Maryam. Nanti akan dibantah Nabi Isa alaihissalam, di mana orang-orang Nasara mengangkat Isa seperti Tuhan. Maka Allah membantah. Ingat, seluruh nabi adalah apa? Hamba. Makanya Nabi SAW mengatakan, La tutruni kama atratin Nasara bin Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Janganlah kalian berlebihan kepadaku sebagaimana kalian berlebihan sebagaimana orang Nasara berlebihan kepada Nabi Isa. Sungguhnya aku adalah hamba, maka katakanlah hamba Allah. Muhammad itu hamba Allah dan Rasulnya. Ya. Ini di antara faedah kenapa Allah menggunakan lafal hamba, ya. Hambanya. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hambanya. Ya. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja ini kebengkokan artinya, kebengkokan, kemiringan, kebengkokan. Makanya dalam Al-Quran tidak ada kebengkokan sama sekali. Tidak ada kebengkokan sama sekali. Al-Quran tidak ada kontradiksi dalam Al-Quran. Berbeda dengan kitab-kitab suci yang lain yang sudah menyimpang. Terlalu banyak kontradiksi dalam kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran tidak ada kontradiksi sama sekali.
Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Ya. Kalau Al-Qur'an bukan dari sisi Allah, mereka akan dapati banyak kontradiksi dalam Al-Qur'an. Kemudian Al-Qur'an ternyata isinya sesuai dengan fasahah, dengan balaghah Arab. Tidak ada kesalahannya dalam gramatiknya, tidak ada. Dalam sisi nahwunya tidak ada, dalam sisi sorofnya tidak ada, dalam sisi balaghah Al-Quran tidak ada. Semuanya sempurna dari segala sisi. Maka mereka tidak mampu untuk mencela Al-Quranul Karim karena kata Allah, walam yaj'al lahu iwaja. Tidak ada kebengkokan dalam Al-Quran sama sekali. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, qayyiman liyundhira ba'san syadidan. Sungguhnya qayyiman. Qayyiman ini artinya mustaqiman, lurus. Artinya lurus. Nah, artinya adalah lurus. Di sini ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Kenapa Allah mengatakan lurus? Kan sudah jelas tidak bengkok, berarti apa? Lurus. Maka ada dua penafsiran. Penafsiran pertama, lurus ini sebagai takkid, penguat. Penguat bahwa tidak bengkok. Al-Quran itu tidak ada kebengkokan, berarti dia apa? Lurus. Kenapa kata mereka? Karena banyak perkara yang dilihat secara zahir tidak bengkok, tetapi kalau sudah detail kita teliti, kita periksa, ternyata ada kebengkokan. Dan itu banyak perkara demikian, tidak ada yang sempurna. Kita lihat kayaknya sempurna, tapi kalau sudah kita periksa, kita panggil ahli yang untuk meriksa, ternyata dia ada apa? Kebengkokan. Al-Quran tidak ada bengkoknya. Suruh satu dunia periksa, tidak akan ada kebengkokannya. Seluruh orang-orang mencari kesalahannya, tidak ada kesalahannya. Makanya Allah tekankan qayyiman, iwajan, tidak bengkok dan lurus karena tidak ada kebengkokannya sama sekali. Tafsiran kedua maksudnya qayyiman yaitu lurus, maksudnya ya sebagai hakim dari kitab-kitab terdahulu. Dari kitab-kitab terdahulu. Al-Quran memiliki dua fungsi. Al-Quran menjelaskan bahwa kitab-kitab dahulu pernah diturunkan. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim, Suhuf Musa. Itu semua pernah turun kepada nabi-nabi terdahulu. Al-Quran membenarkannya. Tetapi Al-Quran juga mengingatkan bahwa kitab-kitab terdahulu telah mengalami apa? Penyimpangan. Ya. Baik Taurat maupun Injil. Maka yang menjadi hakim adalah Al-Quran. Kalau anda ragu tentang isi Taurat dan Injil, cek dengan Al-Quran. Apakah cocok atau tidak? Kalau tidak cocok berarti itulah penyimpangan yang ada. Itulah penyimpangan yang ada. Ini di antara tafsiran sebagai hakim dari kitab terdahulu. Yang kedua sebagai ya petunjuk dalam segala hal. Dalam segala hal. Al-Quran adalah kitab hidayah. Ya. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hi aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Barang siapa yang ingin bahagia di dunia sebelum di akhirat, maka ikutilah petunjuk apa? Al-Qur'an. Barang siapa yang ingin bermuamalah yang baik dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan bosnya, dengan anak buahnya, pelajari isi Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an memberi petunjuk kepada segala sesuatu. Karenanya, hadirin dan hadirat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran tidak membutuhkan buku-buku yang lain. Karena dia qayyiman. Dia meluruskan. Dia lurus dan dia meluruskan. Tidak butuh ada bantuan dari ahli filsafat, dari ahli kebijakan, ahli bijak, wise man yang lain. Enggak perlu. Al-Quran sudah cukup. Ingin dapat kebahagiaan, petunjuk di dunia akhirat, cukup baca apa? Al-Quran. Cukup baca Al-Quran. Karenanya tidak boleh kita membaca kitab-kitab terdahulu atau Taurat dan Injil atau kitab-kitab suci yang dianggap suci oleh orang-orang, tidak boleh kita membacanya dalam rangka mencari hidayah. Tidak boleh. Suatu hari dalam Musnad Imam Ahmad, tatkala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendapati selembaran atau kitab dari ahlul kitab, yaitu tulisan Taurat atau Injil, lembaran-lembaran dari ahlul kitab. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian membacakan isi lembaran tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faghadib, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun marah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Amutahawwikuna anta ya ibn al-Khattab?" Apakah kau ragu wahai Umar? Kau ragu dengan Al-Qur'an sehingga kau harus baca buku-buku tersebut? Apa Al-Qur'an tidak cukup bagimu? Nabi marah kepada Umar. Nabi marah kepada Umar.
Kemudian Nabi SAW bersabda, ya, apakah engkau ragu seperti Yahudi dan Nasara yang ragu tentang kitab mereka? Kau ragu dengan Al-Quran harus baca Taurat atau Injil. Kemudian kata Nabi SAW, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Nabi Musa masih hidup, Taurat yang kau baca itu, seandainya pemiliknya Nabi Musa masih hidup, sekarang tidak mungkin bagi dia kecuali menjadi pengikutku. Tidak mungkin bagi dia kecuali menjadi apa? Pengikutku. Dan demikian, seluruh Nabi kalau masih hidup akan jadi pengikut Nabi SAW. Bahkan Nabi Isa yang turun di akhir zaman, nanti turun dengan apa? Dengan syariat Muhammad SAW, bukan dengan syariat Nabi Isa. Maka Al-Quran ini adalah kitab yang sempurna, tidak perlu penyempurna dari yang lainnya. Dan agama kita sudah sempurna. Ya, Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah mengatakan hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Adapun seorang baca Taurat dan Injil untuk pelajari tentang agama mereka, untuk memberi petunjuk kepada mereka, membantah mereka, untuk agar mereka keluar daripada kesyirikan, maka tidak mengapa seperti dilakukan oleh para dai-dai seperti Zakir Naik dan yang lainnya, enggak ada masalah. Ya. Tapi kalau baca Taurat dan Injil cari hidayah enggak boleh, hukumnya apa? Haram. Seakan-akan Anda ragu dengan Al-Qur'an. Seakan-akan Al-Qur'an tidak cukup. Kita sudah cukup, tidak tahu Taurat, tidak tahu Injil, kita bisa hidup dengan bahagia. Kita bisa menjalani kehidupan kita di dunia. Kita bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa merasakan manisnya iman, tidak perlu Taurat, tidak perlu apa? Injil. Orang yang mencari hidayah dari selain Al-Qur'an itu orang yang ragu tentang agamanya, ya. Ragu tentang agamanya. Taib. Kita lanjutkan. Yunzir ba'san syadidan min ladunhu, ya. Ini sudah kan? Saya mau hapus ya, masih ada waktu. Imam, tolong hapus. Apa saya yang hapus sendiri ya? Cuma sebentar, ada orang mau foto biar. Kasihan. Mereka yang malas catat foto. Sabar ya, pada Isya kita lanjut lagi. Ini baru berapa ayat? Aduh. 2 ya. Baik. Oke. Sudah, hapus. Hapus. Sudah muazan ya? Yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Terus wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Baik. Kita iya. Salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Mereka kekal selama-lamanya. Taib, Allah jelaskan di antara tujuan diturunkan Al-Quran untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang menyimpang tentang hukuman yang keras dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk beri kabar gembira kepada orang beriman yang mereka beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan ganjaran yang baik dari Allah, makithina fihi abada, maksudnya mereka dapat surga dan mereka akan kekal dalam surga selama-lamanya. Kemudian kata Allah, tujuan Al-Quran juga diturunkan, wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada, untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Ini beberapa
tujuan yang Allah sebutkan kenapa diturunkannya Al-Quran. Yang pertama, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan bahwasanya Allah memberi peringatan tentang azab yang pedih. Azab yang pedih bagi siapa? Umum, bagi orang-orang kafir. Sudah saja. Orang-orang kafir secara umum. Nanti Allah ulangi lagi. Ada orang-orang kafir secara khusus yang lebih parah. Wa yundhiru alladziina qalu takhadallahu walada, untuk beri peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Di sini Allah peringatan khusus bagi orang-orang yang menyatakan Allah punya anak. Karena kekafiran mereka ini khusus. Kita tahu orang kafir banyak modelnya. Di antara orang kafir yang parah adalah yang menyatakan Allah punya anak, sehingga Allah menyebutkan mereka secara khusus. Dan kita punya kaidah dzikrul khas ba'dal am, ya, penyebutan yang khusus setelah umum menunjukkan tentang urgensinya khusus ini, ya. Seperti saya mengatakan telah datang para ulama dan Syekh bin Baz. Syekh bin Baz termasuk ulama. Saya sebutkan umum dulu. Telah datang para ulama, kemudian datang Syekh bin Baz. Padahal Syekh bin Baz termasuk ulama. Saya menyebutkannya secara khusus karena ini urgen. Faham? Sama, Al-Quran diturunkan untuk beri peringatan azab yang pedih kepada orang-orang kafir dan juga kepada orang-orang yang mengatakan Allah punya anak. Berarti ini bahaya. Perkataan Allah punya anak ini kafiran yang spesial, yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita salat dulu, habis salat kita lanjutkan insyaallah taala. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yundhiru ba'san syadidan." Al-Qur'an diturunkan untuk memberi peringatan dengan azab yang pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Azab tersebut bukan azab sembarangan, tapi dari Rabbul Alamin. Dan kita tahu, ya, bahwasanya kalau Allah sudah mengazab, ya, la yu'adzibu adabahu ahad. Tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, wa yubasyirul mu'minin, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Alladzina, ini sifat, ya, sifat orang beriman tersebut adalah apa? Ya'maluna shalihat, mengerjakan amal saleh. Mengerjakan amal saleh. Yang ini menunjukkan pertama bahwasanya sifat inilah wasful lazim, yaitu sifat yang melazimi orang beriman. Orang beriman harus beramal apa? Saleh. Amal saleh bagian daripada iman. Maka tidak cukup seorang mengatakan saya beriman namun tidak ada buktinya. Bukti daripada iman adalah beramal saleh. Yang penting hati saya bersih meskipun tidak berjilbab. Ya, itu tidak benar. Yang penting hati saya bersih meskipun tidak salat. Itu enggak benar. Berarti kalau Anda tidak salat, Anda berjilbab, karena iman melazimkan adanya apa? Amal saleh. Kemudian Allah menggunakan ya'malun. Ya'malun di sini itu fi'il mudhari'. Kalau dalam bahasa Inggris apa? Ada past tense, ada apa? Present tense, ya. Ya itulah. Yang menunjukkan sedang, bahwasanya orang-orang beriman yang selalu beramal saleh, menunjukkan bahwa amal saleh mereka bukan sekali saja, tapi berkesinambungan. Ya, yang ini menunjukkan apa? Amal saleh mereka berkesinambungan. Ya, karena Allah bawakan dengan fi'il mudhari'. Jadi dalam bahasa Arab juga ada banyak past tense, yaitu namanya madhi, ada namanya fi'il mudhari' yaitu sedang, dan ada namanya fi'il amr yaitu kata perintah, ya. Yang mereka mengerjakan amal saleh bahwasanya lahum ajran hasanah. Ajran dalam bahasa Arab artinya upah atau ganjaran. Upah atau ganjaran. Allah menamakan ganjaran tersebut atau pahala tersebut dengan ganjaran atau upah agar menenangkan orang-orang beriman bahwasanya amal saleh mereka tidak ada yang sia-sia. Bahwasanya mereka berhak menerima apa? Upah.
Ya, mereka berhak menerima upah, yaitu Allah akan memberikan apa? Ganjaran kepada mereka, ya. Bahkan ganjaran lebih daripada yang mereka bayangkan. Dan ini sama seperti Allah menamakan sedekah dengan hutang. Man dzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan. Dan siapakah yang memberi hutangan kepada Allah? Allah menamakan sedekah dengan hutang agar orang yang memberi sedekah tahu dan tenang, yakin bahwasanya Allah akan membayar hutang tersebut. Karena dia beri hutang kepada zat yang maha kaya. Paham? Jadi Allah menamakan pahala dengan apa? Upah atau ganjaran. Maksudnya agar orang yang beriman tenang bahwasanya pahala mereka terjamin. Apa pahala mereka? Ganjaran yang baik, yaitu surga. Kata Allah, makithina fihi abada. Mereka kekal menempati surga tersebut, kekal abadi. Kekal abadi. Ya, setelah Allah menyebutkan Al-Quran tujuannya memberi kabar gembira kepada orang yang beriman, yang beramal saleh, mereka dapat upah yang indah, yaitu surga yang abadi. Allah ulangi lagi, wa yunziral ladzina qalu ittakhadallahu walada. Dan Allah beri peringatan secara khusus kepada orang-orang kafir yang memiliki sifat khusus, yaitu menyatakan Allah punya anak. Dan mereka ada 3 kelompok. 3 kelompok. Pertama, Yahudi. Yang kedua, Nasara. Yang ketiga, musyrikun Arab. Yahudi mengatakan Uzairun ibnullah, Uzair ibnullah. Uzair anak Uzair putra Allah. Nasara mengatakan Isa ibnullah, Isa putra Allah. Musyrikin mengatakan al-malaikatu banatullah, malaikat putri-putri Allah. Ketiga-tiganya telah melakukan kekufuran yang sangat luar biasa, sehingga Allah menyebutkan mereka secara khusus. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada. Ini berarti masalah akidah. Antum lihat orang-orang Nasara ini, mereka ini tidak dikafirkan oleh Allah, tidak diancam oleh Allah, ya, karena mereka suka membunuh, karena mereka suka berzina, tidak. Tetapi mereka dikafirkan oleh Allah karena akidah mereka yang salah. Karena akidah mereka yang salah. Maka tidak benar perkataan orang liberal bahwasanya agama itu yang penting akhlaknya baik. Kita bisa masuk surga sebagai Nasrani, kita bisa masuk surga sebagai Yahudi, kita bisa masuk surga sebagai Majusi, kita bisa masuk surga sebagai Buddha, sebagai Hindu, yang penting akhlak yang baik. Kita bilang agama bukan masalah akhlak. Akhlak itu masalah sekunder. Yang primer bagaimana hubungan antara hamba dengan Tuhan, yaitu hamba tidak boleh menyembah kecuali kepada apa? Tuhan. Apa tujuan penciptaan manusia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu akidah yang benar, hanya Allah yang menjadi Tuhan. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa. Makanya orang Nasrani mereka dikafirkan bukan karena akhlak mereka yang buruk. Kalau Yahudi mungkin akhlak mereka brengsek. Tetapi Nasara mereka dikenal orang-orang yang zuhud, bahkan mereka rahbaniyah, tidak mau nikah dan macam-macam. Mereka dikafirkan gara-gara salah berkeyakinan tentang apa? Tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa yunzirul ladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Yang artinya mereka tidak memiliki ilmu, mereka tidak berilmu tentang hal tersebut, tentang itu, dan nenek moyang mereka juga tidak punya ilmu. Mereka juga tidak berilmu tentang itu. Itu di sini apa maksudnya? Bihi, ini bihi. Apa maksudnya itu di sini? Ada khilaf di kalangan para ulama. Tetapi ada yang mengatakan seperti Al-Alusi bahwasanya yaitu mereka tidak tahu tentang sifat-sifat Allah. Apa yang boleh bagi Allah, apa yang haram bagi Allah. Kemudian mereka nekat mengatakan Allah punya apa? Anak. Mereka tidak punya ilmu. Kalau kita tanya mereka, mereka pasti berkata, ini kami dapat dari nenek moyang mereka. Maka Allah bantah, nenek moyangmu juga tidak punya ilmu.
Ya, kalian hanya taklid buta. Kalian tidak punya ilmu, jangan kalian menyangka nenek moyang kalian punya ilmu. Karena sebagian orang tidak tahu, tapi nenek moyang saya seperti itu. Ya, pasti mereka punya dalil lah. Maka dibantah, kalian tidak punya dalil, nenek moyang kalian juga tidak punya dalil. Ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Yaquluna illa kadhiba. Illa kadhiba. Ya, sungguh buruk. Sungguh besar. Besar buruknya perkataan mereka. Buruknya kalimat atau kata yang mereka keluarkan, yang keluar dari mulut mereka. Yaquluna illa kadhiba, mereka tidak berkata kecuali dusta. Mereka tidak berkata kecuali dusta. Baik, perhatikan di sini. Allah mensifati bahwasanya perkataan mereka ini sangat buruk, mengatakan Allah punya anak. Kenapa? Sampai sebenarnya mengatakan banyak hal-hal yang terkadang terlintas dalam benak manusia, ya, yang lebih jauh rendah daripada ini, perkataan buruk, tapi mereka tidak mau mengucapkan. Mungkin terbetik dalam hati manusia, mungkin Allah tidak adil, mungkin Allah, tapi dia tidak berani mengungkapkan, karena dia itu besar. Karena dia berarti suudzon kepada Tuhan. Faham? Terkadang iblis melemparkan sesuatu yang buruk dalam hati kita, suudzon kepada Allah, akidah-akidah yang menyimpang tentang Allah, dan kita hilangkan, kita simpangkan dari pikiran kita. Kita mau mikir karena itu buruk. Apalagi sempat berpikir Allah punya anak, itu enggak akan terbetik dalam benak manusia. Ternyata perkara yang sangat berat tersebut mereka ucapkan, bahkan mereka yakini. Makanya Allah mengatakan kaburat, sungguh buruk. Artinya banyak perkara buruk yang terlintas dalam benak manusia tidak diungkapkan. Ini sudah sangat buruk, mereka nekat untuk apa? Ungkapkan. Makanya Allah sifatnya dengan sungguh besar keburukan kalimat yang keluar dari mulut mereka. Kok bisa keluar dari mulut mereka? Yaquluna illa kadhiba, mereka tidak mengucapkan kecuali kedustaan. Kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala bahwasanya orang-orang Nasara ada orang-orang yang jahil, kebanyakan mereka enggak paham. Mereka hanya menerima keyakinan ini dari nenek moyang mereka tentang Allah punya anak. Kemudian nenek moyang mereka dahulu berselisih tanpa mereka pahami apa yang mereka ucapkan. Maka sungguh aneh kata Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang mereka. Mereka ini orang Nasara mengucapkan suatu perkataan yang mereka tidak pahami. Mereka mengatakan Allah punya anak, Nabi Isa itu anak Allah. Mereka tidak paham dengan perkataan tersebut. Sehingga kalau ada 10 orang Nasara ente tanya, suruh berkumpul tentang menjelaskan apa itu Isa anaknya Tuhan, apa maksudnya Isa anaknya Allah, 10 orang pendeta kalian panggil akan berselisih, mereka menjadi 11 pendapat. Paham? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kalau ada 10 pendeta ente panggil, ente tanya apa sih maksudnya Isa itu anak Tuhan? Sudah ngomong satu-satu, 1, 2, 3. Ente akan dapati ada 11 apa? Pendapat. Saking mereka tidak paham dengan apa yang mereka ucapkan. Sungguh aneh. Mereka bilang ini sudah ente terima saja. Ini keimanan, tidak bisa dijelaskan. Ente tanya sama mereka tidak bisa jelaskan. Apa maksudnya Isa anak Tuhan? Kalau mereka bilang Isa lain, Allah lain, syirik. Mereka bingung. Apalagi 3 Trinitas, ya. Lebih bingung lagi. Ya. Oleh karenanya mereka banyak pendapat di kalangan orang-orang Nasara tentang apa keterkaitan Isa dengan Allah, Ruhul Kudus dengan Allah itu maksudnya apa? Mereka tidak bisa menjelaskan dengan baik. Maka sungguh aneh mereka tidak tahu apa yang mereka ucapkan, dan yang aneh kata Ibnu Taimiyah, mereka mengakui bahwasanya keyakinan mereka tersebut tidak bisa dipikirkan. Mereka akui. Mereka tidak bisa jelaskan secara logis, namun mereka tetap mengucapkannya, tetap meyakininya, bahkan mereka rela berperang untuk membela keyakinan yang mereka tidak pahami. Jadi itu suatu yang aneh. Makanya Allah mensifati mereka dengan waladhdallin, orang-orang yang sesat, meyakini suatu yang mereka tidak pahami maksudnya. Aneh, tapi mereka tetap melakukannya. Inilah sehingga Allah mengatakan yaquluna illa kadhiba. Tidaklah mereka ucapkan kecuali apa? Kedustaan, bahkan sebesar-besar kedustaan. Demikian para hadirin hadirat yang hati Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat ke berapa? Kelima ya. Sisanya kita lanjutkan 2 minggu lagi insyaallah ya. Mudah-mudahan surat Al-Kahfi selesai. Demikian, tidak ada tanya jawab. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.